Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam bersama saya Lukman Tara hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dan juga perbincangan wawancara menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi memberikan komentar dalam perbincangan yang akan kami hadirkan sesaat lagi melalui layanan telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375 atau juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tentunya kami masih menyoroti ya bagaimana meriahnya perayaan malam tahun baru semalam ya. Dan apa saja dampak yang ditimbulkan dalam kemeriahan perayaan malam pergantian tahun. Seperti halnya tadi sudah dilaporkan dari beberapa reporter kami di beberapa wilayah ini terkait dengan sampah. Dan kali ini kami coba untuk menyoroti terkait dengan dampak perayaan malam tahun baru untuk saudara-saudara kita pedagang kaki lima. Dan untuk memperbincangkannya lebih mendalam, kami sudah tersambung dengan Dr. Ali Mahsun Atmo yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Pak Ali, selamat malam. Selamat malam Pak Lukman, gimana kabar? Sehat, Pak Ali sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Selamat tahun baru 2025. Selamat tahun baru, sukses selalu Pak Ali. Amin, amin. Pak Ali, kita mau tahu ini sebenarnya kemeriahan tahun baru saudara-saudara kita, para pedagang kaki lima ini meraup keuntungan cukup besar atau makin menurun dibandingkan tahun-tahun baru sebelumnya ini? Yang pertama di seluruh Indonesia, kawan-kawan pedagang kaki lima, alhamdulillah, ya, meraup keuntungan besar pada malam tahun baru 2025. Minimal mereka meraup keuntungan naik 60-80% dari biasanya. Namun karena faktor alam, begitu Mas Lukman, ya, para PKL di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, karena hujan, mereka semuanya merugi. Bahkan ada yang merugi 2 juta. Namun ini karena faktor alam, hujan deras begitu Pak Lukman. Tapi hujan, secara keseluruhan, keuntungan PKL naik drastis 60-80%. Bahkan di Bundaran HI, Starling itu bisa untung satu malam hingga 20 juta gitu Pak. Wow, luar biasa sekali ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Iya, artinya sudah mulai ini ya, pulih ya kalau bicara masalah daya beli masyarakat ya, khususnya ini ya, di wilayah-wilayah tertentu tadi ya. Di wilayah-wilayah tertentu ya, karena ke tahun baru ini kan setiap tahun akan menjadi berkah bagi PKL yang punya daya beli tinggi maupun yang masih rendah, mereka merayakan tahun baru. Sehingga daya beli tidak bisa diukur di malam tahun baru sebenarnya Pak Lukman. Artinya ini karena terkendala cuaca saja ya, kalau yang tadi mengalami ini ya, kerugian itu tadi ya, Pak Ali ya, selebihnya tidak ya? Selebihnya tidak, hanya di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan karena hujan deras, tidak berhenti sehingga ada yang rugi sampai 2 juta begitu Pak Lukman. Selain seluruh Indonesia mengalami keuntungan 60-80% naik gitu. Itu yang mengalami keuntungan naik 60 hingga 80% itu dari saudara kita pedagang kaki lima untuk makanan dan minuman, Pak Ali. Makanan, minuman, dan mereka menambah variasi dagangan pernak-pernik tahun baru gitu ya. Nah, jadi yang pasti satu, dagangan mereka lebih laris, lebih laku, gitu Pak Lukman. Yang kedua, mereka menambah variasi pernik-pernik tahun baru sehingga omsetnya naik dengan keuntungan yang besar. Yang ketiga, Pak Lukman, harganya dinaikkan memang ya. Yang biasanya harga minuman misalnya 10.000 itu bisa jadi 15.000, juga yang lainnya gitu, ya. Sehingga keuntungan mereka naik
sangat besar, 60-80%. Oh, naiknya dari faktor penjualan dan juga tadi itu ya, harga ya yang memang sudah naik ya, begitu ya, Pak Ali ya. Ya, jadi keuntungan itu naik 60-80%, satu dari faktor lebih laris dagangannya karena pengunjung banyak gitu. Yang kedua, mereka menambah variasi barang jualan pernak-pernik tahun baru. Yang ketiga, yaitu hukum alam dan hukum ekonomi ketika kondisi perayaan tahun baru ada kenaikan harga. Ya. Ini kan setahun sekali begitu, Pak Lukman. Nah, kalau bicara kenaikan harga, Pak Ali, sebelumnya ini sudah dikomunikasikan atau memang mereka inisiatif sendiri? Dikomunikasikan ke asosiasi atau inisiatif tersendiri ini, Pak? Mereka sebenarnya sudah menjadi tradisi setiap tahun. Oke. Baik itu di perayaan malam tahun baru maupun nanti pada bulan April ya, perayaan hari raya misalkan, mereka tentunya menaikkan harga disesuaikan dengan kondisi demand yang ada di lapangan gitu, Pak Arman. Tapi sejauh ini belum tidak ada laporan ya atau dari masyarakat gitu yang merasa keberatan terkait dengan naiknya harga yang mungkin ada di beberapa daerah ini di luar batas. Tidak ada, Pak Lukman. Tidak ada ya? Karena kenaikannya juga sangat wajar ya. Masih wajar ya? Misalkan yang biasanya harga 10.000 dijual 15 gitu ya. Masih dalam batas kewajaran lah. Ya. Di tengah-tengah perayaan malam tahun baru yang hanya setahun sekali begitu, Pak. Momen-momen besar saja berarti ya ini ya, Pak Ali ya? Ya, betul. Di tahun baru, hari raya keagamaan begitu ya? Betul Pak Lukman. Tapi ada sektor-sektor lain atau pedagang kaki lima untuk jenis tertentu tidak yang memang masih belum pulih atau tidak mengalami keuntungan, Pak Ali? Dalam kondisi hari ini, ya di luar malam tahun baru Pak Lukman ya, kondisi pedagang kaki lima, baik itu yang ada di kawasan maupun yang gerobak, itu memang omsetnya masih belum pulih ya, karena daya beli masyarakat juga masih kondisi menurun, di tengah harga-harga bahan pokok meningkat, dampak beberapa kebijakan dari pemerintah. Walaupun PPN 12% itu hanya untuk barang mewah, jasa mewah, kata Presiden Prabowo, tapi efek sirkuler dampaknya juga ke bahan-bahan baku yang dipakai sebagai bahan mentah dari kawan-kawan pedagang kaki lima, sehingga harganya suka nggak suka ya juga naik gitu, Pak. Kalau tadi ya sebenarnya kalau makanan dan minuman cukup laris begitu ya, Pak Ali ya? Ya, betul. Nah kalau pedagang kaki lima lainnya ini terkait dengan pernak-pernik yang memang khusus ya. Artinya kan tadi kata Pak Ali ada pedagang minuman dan makanan yang memang menambah varian jualannya dari pernak-pernik. Tapi ada juga kan ya yang khusus menjual pernak-pernik tahun baru itu sendiri, Pak Ali. Jadi di setiap tahun baru itu yang pertama muncul pedagang-pedagang baru, khususnya jual pernak-pernik tahun baru seperti trompet. Musiman ya? Begitu ya. Hanya musiman saja, Pak Lukman. Namun kawan-kawan termasuk Starling ya, kopi keliling itu menambah variasi, berkreasi untuk menambah variasi jualan. Guna meningkatkan omset dengan pernak-pernik tahun baru itu, Pak Lukman. Sehingga omset secara keseluruhan naik, keuntungan pun naik besar seperti yang dialami teman-teman di Bundaran HI, di mana semalam Presiden Prabowo hadir di sana. Ya, jadi termonitor semua ya dari ini ya, asosiasi ya. Betul Pak Lukman. Di sejumlah wilayah ya. Selain dari tadi di mana Pantai Losari, ada daerah-daerah daerah-daerah lain tidak Pak yang mengalami nasib yang sama nih, pedagang kaki lima mengalami kerugian karena faktor cuaca? Tidak ada, Pak Lukman. Nggak ada ya, jadi hanya di Losari saja ya? Di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Karena hujan itu ya? Karena hujan deras. Nah, kalau dalam asosiasi pedagang kaki lima ini biasanya ada apa saja Pak Ali? Untuk pedagang-pedagangnya di dalam asosiasi ini ada pedagang apa saja? Selain di dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia itu yang pertama ada kawan-kawan PKL gerobak ya. Itu ada bakso,
kemudian ada ketoprak dan yang lainnya. Ada juga yang membuka kuliner di depan ruko-ruko atau perkantoran ya. Itu ada warung Lamongan, ada Madura, ada Padang dan yang lainnya. Ada juga yang ada di kawasan seperti kemarin saya ada acara khusus di kawasan Gunung Mas, Puncak Bogor. Itu ada sekitar 550 pedagang kaki lima, jualan kuliner, jualan oleh-oleh khas Bogor, dan yang lainnya begitu. Juga ada warung kelontong yang ada di pinggir-pinggir jalan maupun di rumah-rumah, Pak Lukman. Tapi yang memang tergabung dalam asosiasi ini makanan dan minuman saja, Pak? Atau Enggak. Tidak, Pak Lukman. Termasuk pedagang kaki lima, oleh-oleh, kerajinan, industri, dan yang lainnya. Nah, itu nasibnya bagaimana, Pak, kalau dalam perayaan malam tahun baru ini? Omsetnya naik, Pak. Tetap naik ya? Jadi mereka itu mengalami kenaikan sejak tanggal 28, 29, 30, 31 Desember 2024, Pak. Kenaikan omset. Khususnya terkait dengan oleh-oleh ya. Kerajinan khas daerah gitu ya, Pak ya? Kerajinan khas daerah, kemudian oleh-oleh semacam apa ya, seperti di Bogor itu kan ada tales, kemudian ada oleh-oleh khas daerah masing-masing lah begitu ya. Kalau seperti kayak baju gitu, kaos yang sablonan daerah-daerah begitu, masuk juga dalam asosiasi? Masuk, Pak. Seperti ya? di Monas misalkan ya. Di kawasan Monas itu. Ya Monas. Itu ya. Kaos-kaos bergambar Monas dan yang lainnya, itu menjelang tahun baru sampai malam tahun baru, omsetnya naik 60 sampai 70% Pak kalau di Monas, Pak. Gitu. Wow. Juga termasuk di kota tua gitu ya. Tapi mereka ini membaca peluang ya, Pak Ali ya. Ada tidak dalam asosiasi ini yang sebenarnya berjualan apa, tapi karena momen malam tahun baru dia beralih untuk berjual makanan dan minuman dulu karena melihat prospeknya lebih besar. Pedagang itu sudah memiliki pengalaman yang panjang, yang mendalam terhadap membidik momentum-momentum khusus gitu ya. Dan barang jualannya pun baik dari sisi kuantitas dinaikkan, dari sisi variasi juga disesuaikan dengan momentum itu. Seperti contoh ketika kopi keliling, kalau sehari-hari kan cuma keliling itu Pak Lukman. Ya, tapi karena ada momentum tahun baru, mereka juga menambah jualan pernak-pernik tahun baru seperti trompet, bandu dan yang lainnya begitu. Jadi memang lebih tahu ya dan mana ya spot-spot keramaian gitu ya, mereka hadir di sana ya. Betul Pak Lukman. Pak Ali, kalau dari asosiasi sendiri ini ada himbauan nggak sebelumnya kalau misalnya mau menjelang perayaan tahun baru, lalu ada perayaan-perayaan keagamaan lainnya, dari asosiasi sendiri memberikan arahan gitu kepada pedagang kaki lima secara khusus enggak ya? Yang pertama, kita selalu meminta kepada seluruh pedagang kaki lima untuk tidak aji mumpung, gitu ya. Harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan situasi kemampuan masyarakat, walaupun ada momen tertentu dinaikkan, tapi jangan seenaknya sendiri. Katakanlah minuman malam tahun baru kemarin dijual 15.000 yang 10.000, itu masih dalam batas kewajaran. Kemudian yang kedua, di event-event tertentu, di perayaan hari raya, agama, kemudian momentum hari besar-besar nasional termasuk tahun baru, kita minta dan kita dorong mereka menyesuaikan yang dibutuhkan masyarakat pada saat momentum tersebut. Termasuk salah satunya menambah variasi barang dagangan, berupa pernak-pernik tahun baru, kemudian kalau hari raya Idul Fitri ya, menambah kebutuhan-kebutuhan umat Islam yang dibutuhkan pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri gitu Pak Lukman. Kalau yang sempat viral di kawasan Puncak Bogor itu masuk dalam asosiasi tidak Pak Ali? Viral yang mana itu? Yang kopi sampai 30.000 satu kopi ini kopi gelas, lalu ada makanan-makanan lain yang memang dinilai tidak wajar dan getok gitu, kan viral Pak. Masuk Pak, masuk. Dan itu saya sudah minta kepada Ketua DPD APLI Bogor untuk segera turun lapangan, memastikan apakah itu benar terjadi. Kalau benar terjadi ya dikasih sebuah pembinaan gitu Pak.
Pembinaan teguran gitu ya. Teguran, sehingga tidak terjadi seperti dulu di Monas ya, dulu Pak, itu belum ada dengan Jakarta, kita sering mendapatkan keluhan masyarakat, teh botol dijual 30.000 misalnya. Nah, itu kita langsung turun gunung ke Monas untuk tidak melakukan aji mumpung tadi, Pak Lukman. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ini kan, karena ini malam tahun baru, karena ini hari raya dan sebagainya, mereka seenak sendiri. Iya. Sanksi terberatnya apa dari asosiasi, Pak, kalau memang terdapat oknum-oknum nakal seperti itu, Pak? Yang pertama kita kasih teguran lesan dulu. Ya. Setelah itu tertulis. Kemudian yang kedua kita keluarkan dari keanggotaan secara resmi. Dan tentunya kita sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, Pak. Dengan nanti mereka tidak bisa berjualan di daerah itu, begitu. Pak Lukman. Dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi ini. Keanggotaan, kemudian kita sampaikan laporannya kepada pemerintah daerah setempat, misalkan Bogor gitu ya. Kita sampaikan ke Pemkab Kabupaten Bogor gitu. Iya. Nah, ini juga mungkin ada informasi juga, Pak Ali. Bagaimana kalau misalnya memang ada pedagang baru yang ingin masuk dalam asosiasi itu, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya cuma mendaftar, Pak, ya. Mendaftar dan kita tidak memberikan beban lain kecuali dia punya kemauan kuat untuk maju dan bisa sanggup untuk dibina sama ditata begitu, Pak. Karena kita ini kan lintas sektoral, Pak. Misalkan kita bicara tata ruang, tata waktu, tentunya itu adalah terkait dengan kewenangan dari pemerintah daerah, Pak Lukman. Jadi begitu masuk nanti akan dapat pembinaan ya. Keuntungan lainnya apa, Pak Ali? Yang kedua kita dampingi, Pak. Baik itu pendampingan secara manajemen, khususnya manajemen sederhana dan manajemen keuangan, sehingga mereka dalam waktu dekat bisa bankable. Ini kan era digital, Pak Lukman ya. Jadi ukuran scoring bank itu hari ini sebagian besar sudah memakai data-data digital. Kemudian kedua, yang membutuhkan permodalan, sepanjang memenuhi syarat, kita bantu untuk mendapatkan kredit usaha rakyat atau skema permodalan yang lain ke dunia perbankan, ya. Baik itu di Bank Himbara atau di Bank Syariah Indonesia misalkan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita linkage-kan, Pak, dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di secara lokal dan nasional gitu. Nah, ini yang akan kita dorong terus sehingga PKL atau UMKM itu mampu untuk maju, berkembang, dan unggul begitu, Pak. Karena yang ketiga ini linkit dengan industri, investasi atau hilirisasi itu di Indonesia masih lemah. Dan akan kita dorong terus-menerus sehingga mereka bisa mengembangkan diri, naik kelas, dan mampu untuk menciptakan lapangan usaha baru bagi yang lain gitu, Pak Rumah. Iya. Pak, kita undang pendengar boleh ya, Pak Ali ya, untuk bisa bergabung bersama kita ya, Pak Ali ya. Boleh, silakan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam perbincangan saat ini saya bersama dengan Pak Ali Mahsun Atmo yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Anda bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Pak Ali, sebenarnya kan kalau kita berbincang dengan masyarakat atau konsumen ini, sebenarnya mau berapapun tidak masalah gitu. Ketika ada transparansi harga dari si pedagang itu sendiri. Nah, dari asosiasi sendiri memerintahkan itu kepada para anggotanya, Pak Ali. Yang pertama begini, soal harga ya. Ini kan seringkali di lapangan, seperti tadi dikatakan Pak Guman, ada keluhan di Bogor, ya, kopi dijual 30.000. Kita sebenarnya ingin membangun sebuah standarisasi harga yang sudah terjadi di kopi keliling, Pak. Di kopi keliling itu kalau kopi tubruk ya maksimal 5.000 kan gitu ya. Kalau teh juga 5.000 gitu ya. Namun pada titik tertentu, biasanya di kawasan-kawasan wisata di hari Sabtu Minggu itu, atau khususnya malam Minggu, kawan-kawan menaikkan, Pak. Ya. Tapi tetap saya minta yang wajar. Jangan sampai tidak wajar gitu. Kalau kopi tubruk yang pakai gelas, satu gelas 30.000 itu kan sudah nggak wajar, Pak.
Jadi ya ini tidak boleh dilakukan, Pak. Kalau ketahuan ya kita berikan sanksi baik tertulis maupun lisan. Kemudian sanksi terberat ya kita keluarkan organisasi dan kita sampaikan kepada pemerintah setempat, Pak. Gitu, Iya. Pak Buat. Artinya kalau bicara transparansi harga tadi ya, Pak Ali ya, kalaupun memang mau dijual 30.000 tapi tercantum ya di apa atau diberitahukan terlebih dahulu ke konsumen ini sebelum memesan. Artinya kan itu jadi resiko si pembeli karena sudah tahu lebih dulu gitu. Jadi masalah kan ini tidak tahu harganya lalu digetok itu seperti itu. Ada arahan gitu ya, Pak, dari asosiasi untuk bisa memberikan informasi terlebih dahulu mengenai harganya itu, Pak Ali. Nah, ini bagian dari kami, Pak, untuk mendorong kawan-kawan pedagang kaki lima, baik yang gerobak maupun yang tenan di pinggir jalan atau tenan kawasan wisata, untuk melakukan modernisasi, Pak. Salah satunya adalah setiap jualan yang dipajang itu ada harga tertera seperti di retail modern. Nah, itu ya. Nah, seperti itu kita dorong kawan-kawan dan kami kemarin ke kawasan Gunung Mas, Bogor, hampir semua tenan kuliner maupun yang oleh-oleh di kawasan Gunung Mas, Mas ya. Ya. Rest area Gunung Mas itu ada harganya begitu. Sehingga konsumen ya tadi kalau dia mau beli itu resiko. Ya, ada resiko. Namun di kawasan rest area di Agato Puncak Bogor itu belum ada dan kita sarankan untuk dilebihkan label gitu, Pak. Iya, karena memang kalau tadi ya kalau di wilayah Jakarta ini sih sejauh ini belum masih aman-aman saja begitu kan karena selama ini viral dan masuk di media sosial itu ya kawasan Puncak Bogor gitu yang viral di sana gitu. Tapi ada daerah-daerah lain, Pak, yang seperti kawasan itu, Pak, yang memang harus dibina lebih lanjut. Kami fokus, Pak. Yang pertama akan segera melakukan transisi modernisasi kepada seluruh pedagang kaki lima. Salah satunya adalah tentang pencantuman label harga. Ya. Yang kedua, kita lakukan stikerisasi, Pak. Nah, stikerisasi ini penting ketika masyarakat kemudian menemukan ada pedagang kaki lima yang seenaknya sendiri menaikkan harga, mereka bisa langsung menyampaikan kepada Asosiasi PKL Indonesia. Ya kita bisa bertindak lebih cepat dan setiap ada kejadian-kejadian yang viral di media, kita langsung respon, Pak. Termasuk kemarin Presiden Buruh PKLST John Haji di Magelang. Itu seperti apa, Pak? Ya kami minta bahwa pedagang kaki lima itu tidak bisa direndahkan martabatnya dan kita minta kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Gus Miftah yang telah mengolok-olok pedagang kaki lima dengan kata-kata kasar sambil tertawa dan sebagainya begitu, Pak Lukman. Syukur Presiden mengambil tindakan yang tegas dan Gus Miftah mengundurkan diri gitu, Pak Lukman. Pak Ali, ini kan bagian dari UMKM ya, Pak Ali ya. Ya, betul. Untuk bantuan ataupun pembinaan dari pemerintah, bagaimana Pak Ali? Sinerginya. Sepanjang yang saya alami 13 tahun, Pak Lukman, baik dulu Menteri Koperasi dan UKM menjadi satu, dan sejak pemerintahan Prabowo yang 2 bulan ini kan dipisah, Menteri Koperasi sendiri, Menteri UMKM sendiri kan begitu. Secara keseluruhan, kontribusi pemerintah kepada pedagang kaki lima atau UMKM itu sudah sangat besar, Pak Lukman. Ada di berbagai lembaga dan kementerian. Di Menkop ada, di UMKM ada, di Mendak ada, di Menteri Perindustrian, di Menteri KKP, di Menteri Pertanian, juga di Menteri Keuangan. Nah, inilah yang sering kita sampaikan kepada pemerintah. PKL dan UMKM itu harus ditangani dalam satu rumah, satu bank data integrasi, Pak Lukman. Sehingga budget pemerintah yang sangat besar, ratusan triliun ini, yang berserakan di berbagai kementerian dan kelembagaan itu, bisa lebih efektif, lebih transparan, dan tidak ada penyalahgunaan gitu, Pak Lukman. Begitu juga terkait dengan penyaluran KUR yang sudah ribuan triliun maksud saya. Itu juga kami memandang belum banyak memberikan dampak terhadap kemajuan UMKM di Indonesia. Karena standarisasi yang dilakukan oleh perbankan itu tidak ada pendampingan, Pak Lukman. Oleh karena itu,
kita mendorong besaran dari budget pemerintah yang ratusan triliun, juga KUR penyalurannya juga yang ribuan triliun itu, harus ada pendampingan dikelola dalam satu rumah, satu data integrasi pendampingan dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, kemarin pada tanggal 28 Desember 2024 di rest area Gunung Mas Puncak Bogor, Jawa Barat, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, sebagai Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia dan Presiden Kaulai Indonesia mendeklarasikan hadirnya Badan Ekonomi Rakyat Indonesia, Pak Lukman. Sebuah rumah UMKM, satu data integrasi, pendampingan dari hulu hingga hilir, dikolaborasikan dengan pemerintah dan swasta, dilingkitkan atau dikoppelkan dengan industri, kemudian investasi dan hilirisasi. Sebagai contoh Pak Lukman, pemerintah punya aturan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu, setiap ada investasi masuk Indonesia, 30-40% adalah konten lokal UMKM, kan begitu Pak Lukman? Namun ini belum disiapkan lebih awal begitu. Sehingga begitu investasi di jalan, UMKM-nya belum siap. Gitu. Oleh karena itu kita dorong dalam rumah Badan Ekonomi Rakyat Indonesia ini, kalau ada investasi, sudah ada desain UMKM-nya gitu Pak Lukman. Sehingga bisa membuka lapangan usaha baru, lapangan kerja baru, sehingga investasi itu berdampak pada UMKM di negeri kita sendiri begitu. Tidak dikuasai oleh yang lain begitu Pak Lukman. Tadi saya tertarik dengan badan apa Pak tadi Pak? Badan Ekonomi Rakyat Indonesia Pak. Badan Ekonomi Rakyat Indonesia ini yang diusulkan dari asosiasi ini dibentuk apa sudah terbentuk atau baru usulan? Sudah kita bentuk Pak. Sudah dibentuk. Badan Ekonomi Rakyat Indonesia menjadi sebuah rumah besar bagi usaha mikro kecil menengah dan kita memakai satu data integrasi Pak. Kenapa harus satu data integrasi Pak Lukman? Di negeri ini validasi data UMKM itu menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi kita akan menjemput puncak bonus demografi 2030 begitu Pak Lukman ya. Nah data integrasi ini penting dalam kerangka untuk melakukan sebuah perencanaan dan penanganan secara tepat, efektif, efisien, sebagaimana dilakukan di beberapa negara lain, Pak Lukman. Contoh nih misalkan, Pak Lukman punya gagasan UMKM sektor kuliner misalnya. Melalui Badan Ekonomi Rakyat Indonesia ini, Pak Lukman langsung didampingi, Pak. Didampingi menerjemahkan, didampingi membuat studi kelayakan, kemudian didampingi kepada lembaga keuangan, kemudian membuka usaha, dan didampingi sampai usaha dimaju. Ini pendampingan ini dari hulu sampai hilir, baik itu UMKM yang sudah existing maupun UMKM yang baru kita buka untuk menanggulangi 9,9 juta Gen Z yang menganggur, milenial, maraknya PHK, dan ada tuntutan kita harus mencetak 100 juta UMKM unggul pada tahun 2029 sehingga puncak bonus demografi itu bisa kita jemput dengan sukses Pak Lukman. Jadi Badan Ekonomi Rakyat Indonesia ini kita inisiasi berdiri Pak. Kita usulkan kepada Presiden Prabowo, pemerintah membentuk Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia di bawah Presiden Pak. Begitu. Jadi semua di bawah apa Pak? Pemerintah yang sangat besar itu apa? Di bawah kementerian atau independen? Langsung di bawah Presiden, Pak. Oh, langsung di bawah Presiden. Yang Badan Perekonomian Rakyat Indonesia, Republik Indonesia itu langsung di bawah Presiden, Pak. Sudah ada langkah-langkah komunikasi, Pak Ali, ke pemerintah? Ini sudah kita sampaikan kepada Presiden. Dan sudah pamit juga kepada Presiden Prabowo bahwa keberadaan Badan Ekonomi Rakyat Indonesia adalah embrio atau cikal bakal hadirnya sebuah kebijakan baru pemerintah untuk keberadaan Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia. Langsung bertanggung jawab kepada Presiden, bukan di kementerian, Pak. Karena kita butuh sebuah badan ini yang punya otoritas bisa komunikasi kerjasama secara baik dan benar dengan kementerian dan lembaga negara yang menangani UMKM, Pak. Untuk menanggulangi ekosektoral, Pak.
Karena begini Pak Lukman, contohnya di Menteri KKP itu ada budget Pak untuk UMKM. Ya. Tapi Menteri UMKM tidak bisa langsung ke KKP Pak. Karena cara untuk Menko-nya beda begitu, ya, cara birokrasinya. Namun kalau ini ditangani oleh sebuah badan tersendiri dan punya otoritas seperti dulu Bulog tahun 72, maka badan ini bisa langsung ke Menteri KKP, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, Menteri Ekonomi Kreatif, dan yang lainnya. Sehingga betul-betul ada desain bersama, job desk masing-masing, tapi terkoordinasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan oleh Badan Perekonomian Rakyat Indonesia kepada Presiden gitu Pak. Iya, ini mau dibentuk badan ya, karena komitenya sendiri sudah jadi ya, sudah berjalan ya Pak Ali ya. Komite apa itu? Ya, KERIS ini, Komite Ekonomi Rakyat Indonesia. Iya, betul. Kalau Komite Ekonomi Rakyat Indonesia itu kan mirip Kadin Pak. Jadi anggotanya organisasi ya. Misalkan Asosiasi PKL Indonesia anggotanya KERIS. Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia anggotanya KERIS dan sebagainya. Namun untuk pendampingan dari hulu sampai hilir, ya, dikoppelkan dengan industri, investasi dan hilirisasi, dikerjasamakan dengan pemerintah dan swasta baik domestik pun global, itu melalui Badan Ekonomi Rakyat Indonesia, Pak. Dan ini menjadi niscaya bagi Indonesia untuk mencetak 100 juta itu, Pak. 100 juta UMKM yang unggul. Ya, Pak Ali, kalau kita bicara masalah PKL ini, kalau di luar ya atau sebelum masuk asosiasi ini, yang mungkin ya dalam tanda kutip ini sulit ditata gitu, itu dari asosiasi sendiri ini akan coba ikut membina tidak nih, atau coba menata seperti itu? Yang pertama Pak Lukman, sejak Indonesia merdeka, saya bersyukur tanggal 29 Desember 2012, pedagang kaki lima itu diakui negara menjadi bagian dari tata perekonomian Indonesia melalui Perpres 125/2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Itu satu ya. Yang kedua, pedagang kaki lima itu sangat mudah ditata dan dibina, Pak Lukman. Asal dimanusiakan, asal diajak komunikasi dua arah begitu ya. Seperti contoh, ya, bulan Agustus 2024 kemarin, seluruh pedagang kaki lima sepanjang kawasan Puncak digusur semena-mena Pemkab Kabupaten Bogor misalkan. Itu sebenarnya nggak boleh terjadi karena sudah ada tata aturan Perpres 125/2012. Kemudian ketiga, kita terus-menerus Pak Lukman turun ke lapangan, melakukan perang gerilya pendampingan kepada PKL di seluruh tanah air. Bagi mereka yang tidak mau ditata, tidak mau tertib, tidak mau mentaati tata peraturan yang berlaku di pemerintah kabupaten kota masing-masing ya. Pertama kita tegur secara lisan ya. Kemudian kita kasih sanksi tertulis, bahkan kita keluarkan dari keanggotaan dan data pedagang kelima ini kita sampaikan ke Pemda, sehingga nggak bisa jual di mana-mana begitu. Ya. Baik Pak Ali, Mas terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3, Pak. Terima kasih Pak. Sehat dan sukses selalu ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dr. Ali Masun Atmo yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia.